Menantu Super. Bab 5966 semuanya sudah selesai. Oleh karena itu, ketika bala bantuan muncul untuk pertama kalinya, mereka secara alami percaya bahwa bala bantuan tersebut nyata. Faktanya, semuanya persis seperti yang diharapkan Han Sanqian. Musuh tidak tahan lagi dan menyerang kuburan. Sapi aneh itu memang telah mengisi ulang energinya dan menyelesaikan serangan terakhir dalam prosesnya. Tentu saja, Han Sanqian akhirnya memilih untuk membiarkan sapi aneh itu membawanya ke sini, yang sebenarnya merupakan cara untuk meningkatkan kredibilitasnya. Semuanya adalah gambaran nyata dari mempertaruhkan kematian dan bertahan hidup dalam arti sebenarnya. Ini memang sangat sukses dan sangat memuaskan. Xiaonu dan Lian Hua juga mengetahui apa yang terjadi satu demi satu, dan Lu Shen serta Erhu juga sadar sepenuhnya setelah penjelasan Han Sanqian. Namun, 4 orang di belakangnya jelas lebih terkejut. Karena tidak ada yang menyangka Han Sanqian akan begitu berani dan berani bermain seperti ini. Lagi pula, yang dimiliki Han Sanqian hanyalah 1000 orang saja. Menggunakan sejumlah kecil orang untuk menakut-nakuti begitu banyak orang sungguh keterlaluan, tidak mungkin orang biasa melakukan hal seperti itu. Astaga, Aku benar-benar mengira yang datang adalah ratusan ribu pelaut kita, tapi aku tidak menyangka. Lu Shen benar-benar terkejut. Meskipun ada kesenjangan tertentu antara waktu penyelamatan saat ini dan waktu yang disebutkan oleh Raja Naga tadi malam, ini sebenarnya bukanlah bak besar. Lagi pula, waktu seperti ini belum sepenuhnya pasti, para pelaut mungkin memang datang terlambat, tapi bisa juga datang lebih awal. Ya, setelah bekerja lama, kami tidak mendapat bala bantuan lagi. Faktanya, mereka hanya datang di pagi hari. Erhu juga sangat terkejut. Berani sekali kamu harus menipu musuh seperti ini, lagi pula kalau memang diatur untuk mereka, mereka tidak akan pernah berani bermain seperti ini. Penipuan sebesar ini dapat membalikkan kapal jika Anda tidak hati-hati. Intinya adalah kebohongan besar, kata mereka. Dia pasti merasa sangat bersalah saat bangun. Jadi, apakah ini alasan mendasar mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Xiaonu berkata dengan lembut. Han Sanqian mengangguk, ya, sebenarnya, kita semua berada di perahu yang sama, jadi saya tidak memiliki kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap Anda. Alasan mengapa saya tidak ingin memberitahu Anda sebenarnya karena saya mengkhawatirkan Anda. Ketahanan mental. Mungkin. Setelah kamu mengetahui kebenarannya, kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi perasaan bersalahmu di depan musuh. Namun, sebenarnya aku tidak tahu berapa umur musuhnya. Aku takut jika orang-orang ini benar-benar memiliki semacam semangat, sekali setelah mengamati lebih halus dan menemukan petunjuk dalam ekspresi wajah Anda, rencana kami akan gagal. Ketika kami tidak memberitahu Anda, semua reaksi Anda akan benar-benar mengikuti rencana. Dengan cara ini, musuh tidak hanya akan tidak ada yang bisa diamati. Yang paling penting adalah refleksi Anda sangat benar, dan mereka akan lebih percaya pada strategi saya. Ini adalah pemahaman detail Han Sanqian. Dia tidak akan pernah melewatkan detail kecil apapun. Dia selalu percaya bahwa hanya ketika Anda melakukan semua detail dengan sangat baik, semuanya akan tampak begitu nyata dan efektif. Tuan Han, Anda luar biasa. Budak kecil itu hanya bisa menghela nafas dan berkata, saya pikir Anda pasti orang suci yang tertulis di buku. Anda dapat menghadapi bahaya tanpa kekacauan dalam kekacauan, dan tetap stabil. Seperti gunung di saat krisis. Budak kecil itu tidak melihatnya. Ada orang-orang seperti itu, tetapi orang-orang suci yang tertulis di buku mungkin tidak lebih dari ini. Han Sanqian tersenyum lembut, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan para orang suci? Hanya saja para orang suci menggunakan kebijaksanaan dan pengalaman mereka sendiri untuk menyimpulkan jalan bagi kita. Kalau begitu, saya mengingat ajaran mereka dan tidak berani membuat kesalahan sedikit pun, lalu selesaikan rencanamu selangkah demi selangkah. Hal-hal ini sebenarnya merupakan peringatan bahwa nenek moyang kita menggunakan pengalaman dan pelajaran mereka sendiri untuk memperingatkan generasi mendatang terlebih dahulu. Faktanya, makna sejarah itu sendiri ada di sini, bukan untuk memberitahu Anda apa yang terjadi, tetapi untuk membuat Anda mengingat pengalaman, pelajaran dan solusi terkait yang dihasilkan oleh hal-hal tersebut. Bab 5967, Arti Emas. Sama seperti Han Sanqian saat ini,
semua yang ia gunakan hanyalah turunan dari strategi komprehensif seperti strategi kota kosong. Inilah manfaat sejarah, sekaligus pengalaman paling berharga yang diwariskan nenek moyang kepada generasi mendatang. Peradaban ribuan tahun di bumi dan sejarah panjang negara tempat kita tinggal adalah hal yang paling berharga. Langkah ini benar-benar berbahaya, tetapi hasilnya benar-benar sempurna. Wei Niu tersenyum dan berkata, sepertinya celah itu juga merupakan celah yang sengaja kamu buka, kan? Han Sanqian diam mengangguk, lubang itu memang dibuat dengan sengaja. Oleh diri. Tujuan utama dari strategi tersebut adalah untuk menakut-nakuti lawan, bukan karena Han Sanqian memang memiliki banyak bala bantuan untuk mendukung lawan. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan kepada lawan untuk bertahan hidup, agar lawan tidak memikirkannya. Pada saat yang paling sulit. Begitu banyak, tetapi segera berlari menuju Sengkou. Karena mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat, pikiran pertama mereka adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini dengan selamat. Jika Anda memblokir seseorang, Anda sebenarnya memaksa mereka bertarung sampai mati. Jelas, Han Sanqian saat ini tidak memiliki modal atau kualifikasi untuk bersaing langsung dengan orang lain. Apa yang kamu katakan memang benar, Han Sanqian tertawa pelan. Keturunannya benar-benar luar biasa. Wei Niu hanya bisa menghela nafas, selama berabad-abad, orang mengatakan bahwa manusia di sini sangat lemah, tetapi mereka bisa menjadi penguasa dunia. Itu karena mereka adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi sekarang tampaknya, jika sesuatu menjadi tuannya, jika ada akibat, pasti ada penyebabnya. Orang bisa berdiri di dunia ini dan menjadi tuan karena mereka cukup pintar. Terkadang, kebijaksanaan mungkin begitu rentan di hadapan kekuasaan absolut, namun terkadang, kekuasaan absolut tampak begitu bodoh dan bodoh di hadapan kebijaksanaan. Paling tidak, gelombang musuh ini begitu cuek dan cuek. Tuan Han, haruskah kita pergi dari sini dulu? Xiaonu bertanya, saya khawatir jika musuh bereaksi saat itu, mereka akan mengepung tempat ini lagi. Lian Hua juga buru-buru mengangguk saat ini dan berkata, ya, bagaimana kalau kita segera mencari tempat baru untuk bersembunyi? Dilihat dari waktu saat ini, tidak terlalu jauh dari tengah hari. Setelah kami tiba pada siang hari dan bala bantuan kami tiba, kami akan benar-benar aman. Han Sanqian tersenyum dan berkata, kami akan tetap di tempat kami sekarang. Setelah musuh menerobos, mau tidak mau mereka akan melihat ke sini sambil mundur. Mungkin setelah sadar kembali, mereka akan benar-benar mengetahui petunjuknya. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi musuh untuk kembali. Namun, semakin banyak kamu pergi dalam hal ini, Han Sanqianyu tidak bisa bergerak. Karena jika kamu bergerak lagi saat ini, apakah kamu akan memindahkan benderanya, atau tidak? Jika kamu memindahkan benderanya, sebenarnya musuh akan lebih mudah menemukan kekurangannya, dan jika Anda tidak menggerakkan benderanya, mungkin ada musuh Anda mungkin mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Kedua situasi ini, tidak peduli yang mana, tidak menguntungkan bagi Han Sanqian. Karena keduanya tidak menguntungkan, wajar saja jika Anda melakukannya. Tidak melakukan apapun. Paling masuk akal untuk tidak menyentuh apapun. Tidak perlu menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri saat ini. Bahkan jika musuh kembali sadar, akan memakan waktu lebih lama untuk maju mundur, jadi kita akan pergi dulu ke sini. Tunggu sebentar. Lagi pula, ini sudah hampir tengah hari, bukan? Jika kamu tidak bergerak, tidak akan ada kekurangan yang jelas. Sekalipun musuh menyadari ada yang tidak beres, mereka tidak akan berani menyerang dengan gegabah. Paling-paling, itu akan menjadi pengintaian oleh sekelompok kecil tentara. Tapi ini, semacam pengintaian jelas tidak akan terlalu dekat, jadi tunggu setelah mereka benar-benar memahami hal ini, sebenarnya akan memakan waktu yang relatif lama. Lalu sesuai niat Pak Han, kita tunggu saja di sini. Xiaonu sedikit terkejut. Lagi pula, dari sudut pandang bawah sadar, metode menunggu di tempat Han Sanqian tampaknya terlalu berisiko. Namun, Han Sanqian telah berhasil pada langkah pertama yang paling kritis, jadi, semua orang sebenarnya lebih yakin pengaturan Han Sanqian. Bab 5968 menunggu di mana Anda berada. Han Sanqian tersenyum lembut, tepat sekali, ini adalah rencana terbaik bagi kami saat ini. Setelah menerima konfirmasi Han Sanqian, tidak ada orang lain yang membantah.
Selain itu, semua orang sudah lelah, jadi mereka hanya satu persatu, mereka bangun dan beristirahat. Adapun Han Sanqian tidak sepenuhnya berhenti dan beristirahat, ia terlebih dahulu mengatur agar prajurit udang yang datang untuk mendukung menunggu di tempat. Bagaimanapun, pengaturan untuk prajurit udang harus sudah ada. Prajurit udang bertugas mengibarkan bendera, sehingga harus menjaga posisi tertentu. Ini dimaksudkan untuk mencegah prajurit udang bergerak asal-asalan, karena harus memastikan posisi bendera secara keseluruhan, jika murah kemungkinan besar musuh akan melakukannya. Ditemukan. Cara yang terbaik tentunya adalah dengan diam dan tidak banyak bergerak, sehingga dari kejauhan musuh akan terlihat seolah-olah pasukannya selalu ada. Tentu saja, tidak mungkin untuk tetap diam, lagi pula, begitu musuh mendekat untuk pengintaian, bukankah musuh akan terekspos sepenuhnya? Oleh karena itu, Han Sanqian membuat layout dan fine-tuning. Semua pelaut berdiri di tepi terluar. Sisi Han Sanqian benar-benar kosong, namun jika mencoba masuk dari luar, Anda akan langsung melihat ribuan pelaut dikerahkan secara perlahan. Tentu saja para pelaut ini sebenarnya hanya membawa satu bendera. Dengan begitu, geng-geng tidak akan ada lagi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Han Sanqian memilih istirahat di tempatnya berada, lagi pula ia harus menunggu hingga siang hari. Namun, saat Han Sanqian hendak beristirahat, terdengar semburan suara di dasar lembah. Demi keselamatan semua orang, Han Sanqian memutuskan untuk pergi ke dasar lembah untuk melihat-lihat. Wei Niu sudah beristirahat karena terlalu lelah, dan keempat orang Lotus juga sedang beristirahat. Han Sanqian tidak memanggil mereka dan memilih turun sendiri. Namun terkadang, pikirannya indah, namun kenyataannya kejam. Ketika Han Sanqian baru saja mencoba terbang ke bawah, ketika dia mencapai puncak tebing, dia tiba-tiba merasa energinya tidak terkendali, dan kemudian dia tiba-tiba terjatuh. Ibarat pesawat terbang yang sayapnya patah, terbang dengan baik namun jatuh. Han Sanqian terdiam. Dia telah memikirkan 10 juta cara untuk mati, tetapi tidak terjadi apa-apa. Anda akan berpikir bahwa pada akhirnya, Anda tidak dibunuh oleh seorang pemimpin tertinggi, apalagi seseorang dari klan iblis, tapi Anda setengah terbang dan jatuh ke tanah. Jika hal sialan ini menyebar, sungguh memalukan bagi rumah nenek. Belum lagi dia adalah seorang master, mati dengan cara yang menyakitkan, bahkan bagi orang biasa, itu akan menjadi penghinaan total. Ini adalah rasa malu dan hinaan besar yang akan menimpa kepalamu, oke. Pesawat itu jatuh di tengah penerbangan, dan tidak akan ada yang percaya jika saya menceritakannya, apalagi orang lain yang tidak percaya, bahkan saya sendiri, jika saya tidak bertemu dengannya, saya pasti tidak akan percaya, tapi itulah kenyataannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah mereka jatuh ke tebing atau ke dalam lubang hitam dan terserap. Bang! Tiba-tiba, saat dia sedang melamun, suara teredam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan detik berikutnya seluruh kesadarannya jatuh koma. Apakah akhirnya mendarat? Tik-tok, tik-tok. Aku tidak tahu berapa lama, sampai Han Sanqian mendengar suara tetesan air yang sangat teratur dalam keadaan linglung, dan kemudian dia perlahan membuka matanya dengan susah payah. Seluruhnya dikelilingi oleh dasar lembah. Tempat saya mendarat berada di tengah lembah. Di sisi kiri terdapat sungai yang aliran airnya lambat. Di sisi kanan terdapat bukit yang terbuat dari batu. Beberapa batu bertumpuk berbentuk karakter peniti, beberapa di antaranya tampak seperti orang yang duduk di atasnya. Kursi. Lembah ini dikelilingi tembok batu, mungkin karena di sini sangat lembab, justru ada sedikit lumut yang tumbuh di sekeliling dinding batu. Bagaimana mungkin aku benar-benar jatuh? Dia menatap ke langit. Langit masih dipenuhi awan putih, dan dasar lembah sangat terang. Aku orang pertama yang jatuh ke dalam jebakan. Han Sanqian berkata dengan depresi sambil memeriksa tubuhnya. Ketika dia mencapai dasar, keberuntungannya normal kembali. Kecuali rasa sakit yang parah, semua yang ada di tubuhnya tampak baik-baik saja. Itu normal, dan tidak banyak keanehan pada seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, selain rasa sakit karena terjatuh, tidak ada masalah besar. Keberuntungan ini sudah cukup. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Han Sanqian melompat beberapa kali setelah berdiri. Ia memang bisa bergerak bebas dan tidak terpengaruh sama sekali. Satu-satunya kekurangannya adalah, mengapa saya bisa mendengar suara aneh setiap kali saya melompat? Mungkinkah dia terjatuh di suatu tempat?
Bab 5969, apakah kamu sudah cukup menari? Memikirkan hal ini, Han Sanqian mau tidak mau melompat beberapa kali lagi. Ups! Han Sanqian tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Ada yang tidak beres. Memang ada yang salah dengan dirinya sekarang. Setiap kali dia melompat, dia bisa mendengar suara gemuruh. Apalagi yang paling aneh adalah semakin keras dia melompat, semakin jelas suara gemuruhnya. Apakah tulangnya patah? Apakah ada ventilasinya? Aku kenal adikmu, turunkan aku. Tiba-tiba, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang, yang membuat Han Sanqian ketakutan sejenak, tetapi melihat sekeliling, sepertinya tidak ada apa-apa. Mungkinkah dia diusir dari halusinasinya? Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak melompat dariku, nak, aku pasti akan membunuhmu. Yah, sepertinya itu bukan ilusi, dan suaranya sepertinya datang dari bawah kaki. Tapi masalahnya adalah Han Sanqian menunduk dan melirik, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Itu hanya sepotong loes. Satu-satunya perbedaan adalah tempat dia berdiri lebih tinggi dari yang lain. Tempat. 1. 2. Tunggu sebentar. Han Sanqian tanpa sadar melompat ke bawah ketika dia mendengar sebuah suara, lalu dengan cepat melihat sekeliling dan berkata, siapa itu dan di mana itu? Masih bisakah kamu melihatnya? Bertemu aku. Kamu berada di atasku, bagaimana kamu bisa memintaku keluar untuk menemuimu? Ada teriakan keras lainnya, dan Han Sanqian dengan cepat menundukkan kepalanya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berdiri di bawahnya kaki sebenarnya bukanlah dataran tinggi kecil yang sederhana, melainkan suatu benda ini berdiameter sekitar 2 meter dan sangat bulat. Dia buru-buru melompat turun dari atas. Setelah itu, tempat dia berdiri mulai bergerak perlahan, dan tanah di atasnya pun jatuh dengan cepat, menampakkan isi asli di dalamnya. Ternyata itu adalah cangkang kura-kura yang sangat besar, dengan garis-garis yang sangat tebal pada cangkangnya. Segera, cangkangnya benar-benar terbuka, dan debu yang berjatuhan beterbangan kemana-mana karena gerakannya, yang membuat Han Sanqian buru-buru menutupi dirinya sendiri, matanya tidak bisa tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ketika debu berangsur-angsur menyebar, seekor kura-kura raksasa dengan tinggi sekitar 2 meter dan panjang 6 meter muncul. Di depannya, seluruh tubuhnya berwarna hijau dan coklat, dengan garis-garis putih di cangkangnya, dan rambut tipis dan panjang di cangkangnya. Sekilas terlihat bahwa itu adalah kura-kura tua yang telah hidup entah sudah berapa lama. Ini semua baik-baik saja, pikir Han Sanqian dengan heran. Han Sanqian melihat sekeliling lagi dan menemukan beberapa tengkorak manusia di beberapa sudut, sepertinya mereka adalah monster. Hidup dengan memakan orang. Hal seperti itu, menurut sifat Han Sanqian, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi. Sayangnya, sekarang energi aslinya telah diblokir, dia hanya bisa bersiap untuk menghindari masalah untuk saat ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan tubuhnya juga mengambil posisi bertahan. Aduh, aku telah menghancurkan kakekmu dan aku sampai mati. Namun, Wu Gui tampaknya tidak terlalu peduli pada Han Sanqian, dan malah mengeluh pada dirinya sendiri. Dalam situasi saat ini, kejutan adalah cara terbaik untuk maju. Kura-kura kecil, hati-hati dengan gerakanmu. Sementara dia mengabaikannya, Han Sanqian mengepalkan tinjunya dan meninju kepala kura-kura itu. Pergi. Bang! Dia meninju. Meskipun kepala kura-kura itu sangat kuat dan kasar, tinju Han Sanqian jelas tidak sebesar kepalan tangan orang biasa. Setelah pukulan ini, jeritan kura-kura langsung terdengar. Jelas sekali dia langsung pusing. Ayo lagi. Satu pukulan mengenai, dan detik berikutnya, Han Sanqian melancarkan serangan yang lebih ganas dan bergegas menuju kura-kura. Kamu benar-benar jalang yang kasar. Perisai penyu surgawi. Melihat serangan Han Sanqian lagi, kali ini, Wu Gui hanya bergerak. Dalam sekejap, Han Sanqian yang bergegas seolah-olah dia telah menabrak pegas, dan seluruh tubuhnya tidak hanya melakukan orang tersebut terbang mundur, namun rasa sakit yang hebat juga datang dari tubuhnya, seolah-olah dia telah ditendang beberapa kali dan kemudian dipukul beberapa kali. Orang ini memiliki mantra jahat, itu tidak sederhana. Melihat semua serangannya gagal dan langsung dipantulkan kembali, Han Sanqian tidak bisa menahan cemberut saat dia bangkit dari tanah.
Aku menyebut sihir ini sihir, sihir macam apa itu? Bah, obat pemakan orang berani menyebut sihirnya sihir. Ayo lagi. Han Sanqian bangkit dari tanah dan bergegas menuju kura-kura itu lagi. Wu Gui menggelengkan kepalanya tak berdaya, perisai Tiangui. Bab 5970 Penyu yang berbeda. Bang! Benar saja, Han Sanqian terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah lagi. Pergilah ke neraka. Sky Turtle Shield. Pergilah ke neraka. Sky Turtle Shield. Ah! Sky Turtle Shield. Itu saja, sekitar beberapa menit kemudian. Sial, kamu kura-kura, kamu. Selain perisai penyu surgawi, bisakah kamu melakukan hal lain? Itu adalah trik yang sama sepanjang waktu. Jika kamu tidak menggangguku, aku akan bosan. Duduk di tanah, Han Sanqian sudah memar dan bengkak saat ini. Dia benar-benar tertekan. Dia melompat-lompat seperti monyet, tetapi dia sama sekali tidak dapat melukai kura-kura. Di sebaliknya, dia sangat kacau. Yang lebih penting sekarang aku semakin lelah dan kehabisan nafas. Satu gerakan ini cukup bagimu untuk minum sepoci. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu hanya layak melakukan satu gerakan ini. Kamu. Oke, kura-kura kecil, itu benar-benar seekor harimau yang jatuh dan anjing dipukuli. Sial, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang kamu inginkan, ayo bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, mata Han Sanqian sedikit menyipit. Aku seorang Tao, dan aku tidak tertarik pada orang bodoh sepertimu. Kamu monster, kamu masih seorang Tao. Aku sudah bilang, aku bukan monster, kenapa apakah kamu menghinaku? Aku akan mengatakannya lagi, aku bukan monster. Aku adalah binatang suci, aku. Aku. Kenapa aku berbicara denganmu, anak bodoh, aku? Han Sanqian mengerutkan kening dan jelas terkejut. Kura-kura ini tidak terlihat seperti kura-kura. Dia berbohong. Lagi pula, dia bisa melakukan kekerasan dan bunuh diri. Tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Omong kosong. Omong kosong, kura-kura itu milik binatang dewa. Siapa lagi selain Xuan Wu? Anda tahu, Xuan Wu telah menjadi totem di tubuhnya. Jadi, bagaimana mungkin ada penyu lainnya? Sial, apa kamu bercanda? Apakah Xuan Wu satu-satunya binatang kura-kura di dunia ini? Kalau kamu bertanya padaku, Xuan Wu layak dibandingkan denganku. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Ketika pria itu Xuan Wu melihatku, dia harus menelepon aku di mana kakaknya. BR lebih besar dari, apa maksudmu? Xuan Wu masih bisa memanggilmu kakak ketika dia melihatmu. Kenapa? Apakah ada dua Xuan Wu lagi di dunia ini? Omong kosong, ketika Xuan Wu melihatku, tentu saja dia harus memanggilku besar saudara. Dia dengan jijik dia melirik ke arah Han Sanqian, apa, kamu pikir aku sedang membual? Lalu siapa kamu? Han Sanqian mengerutkan kening. Kenapa aku harus memberitahumu? Sial, lalu kamu masih berani mengatakan itu bukan monster. Han Sanqian mengatakan ini, dan tiba-tiba mendengus dingin, setelah aku jatuh tadi, aku jelas merasakan sesuatu. Ada yang salah di sini. Saya benar-benar kehilangan kemampuan untuk lepas landas dalam sekejap. Menilai dari pengalaman, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jika itu adalah binatang mitos, bagaimana ia bisa memasang benda-benda aneh seperti jebakan ini? Kamu bilang larangannya, sial. Lalu memang aku yang melakukannya, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, bukankah kamu terbang ke sana sendirian? Aku tidak memintamu terbang ke sana. Apa yang dia katakan sepertinya benar, seolah-olah dia pergi ke sana sendirian saat itu. Datang dari samping. Apakah kamu tidak membuat suara untuk memancingku ke sini? Omong kosong, bocah bodoh. Setelah mengatakan itu, dia berhenti. Alasan kenapa aku bilang kamu tidak bisa menyalahkanku adalah karena kekuatan sihirku tidak sebaik itu. Sebelumnya di sini, saya sudah tidak bisa lagi melawan burung itu, jadi ketika burung itu melihat ada yang di atasnya, maka akan mengeluarkan suara yang menarik Anda untuk terjun dari tebing. Sebenarnya Anda bukan yang pertama. Dalam ratusan tahun terakhir bertahun-tahun, banyak orang yang melompat dari tebing. Kebanyakan dari mereka terpesona oleh burung itu, lalu terjatuh dan menjadi makanannya. Kemudian,
Setelah dimakan olehnya, kekuatan sihirnya meningkat dan perlawanannya terhadapku menjadi semakin besar. Han! San Qian bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan kikuk, lupakan saja, sudah kubilang, kamu mungkin tidak mengerti. Namaku Basia, dan aku telah menjaga sesuatu di dekat sini. Nanti, seseorang diutus dari atas. Seekor burung besar ini bentuknya seperti burung phoenix tapi bukan burung phoenix, seperti elang tapi bukan elang. Menurut penuturannya, aslinya dari keluarga phoenix. Ditaruh di sini karena kejahatannya, dan mereka bersama-sama mengurus hal-hal tersebut. Awalnya, keduanya bergantung satu sama lain, dan kehidupan mereka cukup baik. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan burung itu lambat laun menjadi bosan dengan kehidupan tanpa masa depan. Oleh karena itu, diam-diam ia memulai kehidupannya yang berbeda.